Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngasih semacam catatan lah ya untuk subscriber dan juga viewer channel ini ya. Nah, tentu terima kasih buat teman-teman yang sudah sempat mampir gitu, apalagi yang sudah subscribe sampai sejauh ini bisa sampai 1000 lebih ya, itu saya senang banget ya terus terang. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin harus saya sampaikan dan perlu teman-teman juga ketahui ya. Yang pertama, biasakan nonton videonya sampai selesai ya, biar nggak salah paham. Kadang ada poin-poin yang saya sampaikan di akhir gitu ya, di video apa aja gitu ya. Biasakan aja, yang nggak harus di channel saya, di channel yang lain juga. Kalau memang persoalannya yang agak-agak bisa dibilang penting gitulah ya. Biasakan nonton videonya sampai selesai gitu ya, biar nggak salah paham gitu. Nah, itu yang pertama ya, biasakan nonton videonya sampai habis gitu. Kemudian yang kedua, itu kalau untuk user ataupun viewer subscriber channel ini ya, saya minta untuk lebih cermat untuk mengambil keputusan ya. Ini ada beberapa teman ya, ada juga yang komen juga ya, ada di komen itu. Menurut saya agak aneh gitu. Jadi gini maksudnya, jadi untuk file di channel ini biasanya saya bagi 2 file ya. Kalau untuk yang tipe EX4 itu yang siap pakai, biasanya saya cantumkan linknya di deskripsi, itu gratis, tinggal download gitu ya. Nah, itu kalau dibuka untuk file EX4 itu seperti ini ya filenya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini EX4, ini teman-teman pasti sudah pada tahu lah ya. Maksudnya seperti ini, lebih cermat itu ambil keputusan sesuai keperluan gitu ya. Perlunya apa gitu. Misalnya kalau memang perlunya untuk ngotak-ngatik seperti ini aja gitu. Misalnya ini. Nah, ini cuman ngotak-ngatik lot, kemudian take profit dan lain sebagainya untuk pengembangan pribadinya, ya itu nggak perlu file MQ4-nya gitu ya. Itu tinggal sampean download file EX4-nya, kemudian diinstal di sini di MetaTrader-nya, itu sudah langsung bisa ya diotak-atik seperti ini. Jadi nggak perlu file MQ4-nya gitu ya, nggak perlu ngotak-ngatik itunya gitu. Dari EX4-nya itu aja udah jalan, itu bisa dipakai gitu. Nah, itu biasanya saya cantumkan linknya di deskripsi, itu gratis ya. Silakan download. Nah, biasanya ada yang bayar, itu file kodenya ya gitu, source kodenya. Nah, source kode itu seperti ini ya, ini teman-teman ya. Nah, ini kalau ini kan X4 ya, ini tinggal pakai gitu, bisa. Nah, kalau source kode itu yang saya jual itu seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, ini kita lihat tipe filenya MQ4 ya. Ini buat teman-teman biar, maksud saya kalau mau ngambil keputusan itu sesuai keperluan. Kalau memang nggak perlu file yang MQ4 ya jangan dibeli gitu ya. Tinggal download aja file yang X4 gitu. Nah, ini gunanya apa ya? Gunanya untuk pengembangan lebih jauh gitu. Misalnya kita mau mendapatkan apa gitu. Ini misalnya mau diumpetin. Di sini misalnya kita lihat. Sini untuk oversold-nya ini misalnya. Ini kan bisa diganti-ganti. Kita misalnya mau nggak usah diganti deh gitu misalnya. Dan ini kan bisa dihapus dari sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di compile. Nah, di sini kita tekan F7 yuk. Nah, ini oversold-nya udah nggak ada gitu. Atau overbook-nya dihilangin juga bisa gitu. Nah, ini keperluan dari file MQ4 ini ya, kegunaannya gitu. Nah, maksud saya kalau misalnya memang nggak perlu untuk ngatur-ngatur yang seperti ini ya nggak perlu beli gitu ya, tinggal pakai yang EX4 aja. Ini kalau dibuka memang seperti ini, memang bukan untuk diedit dari dalam gitu ya, tapi editnya dari sini di otak-atiknya tadi ya. Di sini ya, klik kanan Advisor Property ya, di sini otak-atik inputnya ini. Misalnya take profitnya pengen diotak-atik atau period ininya yang pengen diotak-atik gitu ya. Ya tinggal setting situ, nanti klik OK gitu ya. Nanti settingannya keluar sudah settingan yang baru gitu. Nah, baru setelah dites di akun demo berjalan dengan baik, baru istilahnya dipakai di akun real gitu. Jadi selalu saya sampaikan biasanya di akhir-akhir video ya. Jadi kalau untuk EA yang saya posting itu biasanya EA untuk dikembangkan ya. Untuk dikembangkan itu perlu diuji lebih jauh gitu istilahnya.
baik itu parameternya ataupun yang lain gitu ya. Kalau misalnya modenya kayak averaging atau martingale ya tentu diuji itu balance awalnya harus berapa, kemudian lot awalnya itu harus berapa. Misalnya kalau ada take profit stop lossnya itu ya harus berapa, indikator parameternya berapa gitu. Jadi itu belum belum teruji lebih jauh gitu. Jadi perlu sampean uji sendiri sampai benar ketemu parameter yang profitable gitu. Jadi sampean sendiri yang mengujinya. Jadi kalau sampean misalnya beli source code di saya, terus sampean langsung pakai di akun real, ya mohon maaf ya, itu tentu hasil dari ketidakcermatan sampean ya. Itu selalu saya sampaikan di akhir, bahkan ada di video yang scalper 22 itu untuk videonya kan ada yang profit sampai 48.000% kalau nggak salah itu, 28 lupa saya itu. Nah itu di awal-awal memang ya sudah saya sampaikan, terus tapi di akhir juga sudah saya sampaikan langsung gitu. Itu beberapa orang cuma lihat video di awalnya langsung wah gitu, langsung diambil gitu, download, dan mungkin ada sebagian yang coba di akun real atau apa gitu ya. Itu atau mungkin sebagian langsung beli ya. Kalau dulu mungkin saya kurang ngeh ya, jadi nggak saya ingatkan gitu. Kalau sekarang biasanya saya tanya dulu keperluannya apa. Kalau untuk perlu pengembangan ya nggak apa-apa itu kalau mau beli untuk source kodenya. Tapi kalau cuman mau pakai diutak-atik itunya, itu download aja filenya gratis di deskripsi gitu, bisa langsung di download gitu. Nah maksud saya seperti itu gitu, sesuai keperluan aja. Kalau memang harus beli gitu ya untuk dikembangkan ya silahkan. Tapi kalau cuman mau ngotak-ngatik di sini aja inputnya, maksud saya kalau kurang paham tentang coding ya nggak perlu beli itunya ya, source kodenya itu tinggal download ininya. Kalau memang sudah ketemu parameternya ya sudah tinggal dipakai gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi yang kedua itu saya kira harus lebih cermat ya untuk mengambil kesimpulan gitu. Oke, yang ketiga ya, ini untuk teman-teman karena mungkin saya sering bikin video tentang coding ya seperti ini, itu mungkin sebagian ada yang mengira kalau saya mungkin menerima jasa pembuatan AI ya. Oke, jadi sampai video ini dibuat saya belum menerima jasa pembuatan AI ya teman-teman. Silahkan belajar sendiri. Kalau mau belajar sendiri, tips dari saya ya sering-sering aja baca ini ya coding biar terbiasa gitu di awal-awal. Kalau memang lebih baik tentu harus belajar dasar-dasarnya ya. Itu kalau misalnya ada buku ya, sampai misalnya ada waktu itu untuk membaca, silakan beli bukunya. Kode programnya itu mirip sekali dengan C++ gitu ya untuk MetaTrader 4 ini. Silakan beli itu, dipelajari, sintaknya juga sama, alur programnya juga sama gitu. Nah itu kalau untuk MQ4-nya ya silakan kunjungi di website itunya ya, di website resminya itu ada, di website adalah itu pokoknya itu untuk book.mkl4 kalau nggak salah itu nama itunya, untuk referensi-referensi itu dari sini juga bisa ya, dari sini nih, di mana di help kalau nggak salah nih, nih MKL4 referensi ya nih. Nah ini kalau kita lihat di sini misalnya kita mau cari perlunya apa, nah di sini ya, ini misalnya define gitu. Nah ini udah ada nih sintaknya. Oh ini fungsinya seperti ini, anunya seperti ini gitu ya. Nah, sampai tinggal cari misalnya di sini mau cari apa, alert gitu misalnya ya. Ini alert nih fungsinya apa itu. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Silakan dipelajari sendiri gitu ya. Jadi ada referensinya gitu. Ini fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, sering-sering baca itu aja ya, ini gini, terus pelajari hal-hal baru yang mungkin belum kepikiran kalau memang mau belajar ya. Tapi yang penting dasar-dasarnya harus tahu, sintak-sintaknya gitu ya. Karena ini kan agak rumit ya. Kadang-kadang kita salah nulis. Misalnya sini ya, kita lupa ngasih titik koma seperti itu kan hasilnya error. Nah seperti ini. Ketika kita cari errornya di mana. Nah ini errornya di sini ya nih. Sebentar kita. Error. Nah ini. Tuh errornya di sini ya, bukan di sini gitu. Padahal yang harusnya diperbaiki di sini, tapi itunya yang terjadi error nunjukinya di situ gitu ya. Nah seperti itu ya. Misalnya ini juga nih, tuh.
Tuh errornya di situ di bawahnya. Nah, itu makanya perlu apa namanya dasar-dasarnya kita harus tahu lah, gambaran-gambarannya gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi sampai video ini dibuat, nggak tahu kalau ke depan ya perkembangannya seperti apa, tapi sampai video ini dibuat saya belum terima jasa pembuatan EA. Terus yang terakhir, untuk di video kali ini saya mau mengingatkan aja ya bahwa transaksi di forex ini berisiko tinggi ya buat teman-teman. Mungkin sebagian ada yang baru belajar atau baru kenal gitu ya, harus paham ya bahwa transaksi di sini resikonya sangat besar sekali gitu. Kalau apalagi yang kenal gara-gara kena marketing itu, nah itu juga ngeri-ngeri sedep juga. Takutnya dijanji-janjiin, bang ini misalnya 1% setiap hari pasti gitu. Jadi kalau misalnya abang punya dana 100 juta itu sekitar sebulan ya dihitung sendiri gitu, sekitar 10 juta atau 20 juta gitu ya. Karena profitnya 1% per hari kan ya otomatis 20 hari lah kurang lebih ya, untuk sebulan sekitar 20 juta gitu kalau 20%-nya. Nah itu kan wah ini kayaknya cepet kaya gitu. Tapi ya, biasanya kalau namanya marketing ingin produknya laku gitu, kalau yang kejem-kejem itu mereka nggak ngasih tahu gitu ya untuk resikonya gitu, bahwa resikonya di sini ya bisa kena floating, bisa macam-macam lah ya. Ya bisa yang MC juga banyak gitu ya, apalagi yang baru-baru gitu kan ngatur lotnya itu belum biasa gitu ya, karena kebanyakan gitu ya. Biasanya pengennya kan modalnya kecil terus dapatnya besar, terus mainnya lot-lotnya gede-gede gitu. Begitu kena volatilitasnya yang lumayan ya langsung biasanya MC gitu ya. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya, catatan untuk teman-teman subscriber ya yang mungkin sudah langganan baca video saya. Terus buat viewer juga ya yang cuma nonton tapi nggak subscribe-nya ya, mungkin bisa diinget-inget gitu ya, yaitu biasakan nonton videonya sampai habis, lebih cermat ngambil kesimpulannya. Terus saya belum terima jasa pembuatan EA sampai video ini dibuat ya. Terakhir ya, harus hati-hati gitu aja intinya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau memang suka konten-konten seperti yang saya buat ya silahkan subscribe dan like videonya juga. Kalau ada masukan ya tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.